Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 2D Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan dari kelompok Trio R. Perkenalkan, nama saya Rayhan Syaputra Abdul. Kali ini saya akan menjelaskan pengertian dari inseminasi buatan, keuntungan dan kerugian inseminasi buatan, beserta prosedur pelaksanaan kegiatan inseminasi buatan. Dan di samping kiri saya ada Rahmawati Karim akan menjelaskan tentang nama beserta fungsi alat IB. Dan di samping kanan saya Ada Ririn akan menjelaskan tentang proses penampungan semen. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhan Syaputra Abdul dari kelas 2D Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai dari pengertian inseminasi buatan, keuntungan dan kerugian inseminasi buatan, dan prosedur pelaksanaan kegiatan inseminasi buatan. Baik, masuk kepada pengertian inseminasi buatan, yakni proses memasukkan semen beku atau spermatozoa yang telah dicairkan berasal dari ternak jantan unggul ke dalam saluran alat reproduksi betina, sehingga mampu meningkatkan mutu genetik hewan ternak dalam waktu yang singkat dan menghasilkan anakan yang berkualitas dalam jumlah yang banyak dengan menggunakan bantuan manusia dan alat khusus yang disebut insemination gun. Keuntungan inseminasi buatan atau IB: 1. Menghemat biaya pemeliharaan ternak jantan. 2. Dapat mengatur jarak kelahiran ternak dengan baik. 3. Mencegah terjadinya kawin sedara pada sapi betina atau inbreeding. 4. Dengan peralatan dan teknologis yang baik, sperma dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. 5. Semen beku masih dapat dipakai untuk beberapa tahun kemudian, walaupun pejantan telah mati. 6. Menghindari kecelakaan yang sering terjadi pada saat perkawinan karena fisik pejantan terlalu besar. 7. Menghindari ternak dari penularan penyakit, terutama penyakit yang ditularkan dengan hubungan kelamin. Selanjutnya, kerugian IB. 1. Apabila identifikasi birahi atau estrus dan waktu pelaksanaan IB tidak tepat, maka tidak akan terjadi kebuntingan. 2. Akan terjadi kesulitan kelahiran atau distokia apabila semen beku yang digunakan berasal dari pejantan dengan breed atau turunan yang besar dan diseminasikan pada sapi betina atau keturunan breed kecil. Selanjutnya, bisa terjadi kawin sedara atau inbreeding apabila menggunakan semen beku dari pejantan yang sama dalam jangka waktu yang lama. Dapat menyebabkan menurunnya sifat-sifat genetik yang jelek apabila pejantan donor tidak dipantau sifat genetiknya dengan baik atau tidak melalui suatu progeny test. Adapun prosedur pelaksanaan inseminasi buatan: 1. Sebelum melaksanakan prosedur inseminasi buatan, maka semen harus dicairkan atau tawing terlebih dahulu. 2. Dengan mengeluarkan semen beku dari nitrogen cair dan memasukkannya dalam air hangat atau meletakkannya. 3. Di bawah air yang mengalir, suhu untuk tawing yang baik adalah 37 derajat Celcius. Jadi, semen atau straw tersebut dimasukkan dalam air dengan suhu 37 derajat Celcius selama 7-18 detik. Setelah ditahan mengeluarkan semen beku dari nitrogen cair dan memasukkannya dalam air hangat atau meletakkannya. 3. Di bawah air yang mengalir, suhu untuk tawing yang baik adalah 37 derajat Celcius. Jadi, semen atau straw tersebut dimasukkan dalam air dengan suhu 37 derajat Celcius selama 7-18 detik. Setelah ditawing, straw dikeluarkan dari air kemudian dikeringkan dengan tisu. Kemudian, straw dimasukkan dalam gun dan ujung yang mencuat dipotong dengan menggunakan gunting bersih. Setelah itu, plastik shield dimasukkan pada gun yang sudah berisi semen atau semen beku atau straw. Sapi dipersiapkan dengan dimasukkan di dalam kandang jepit. Lalu petugas inseminasi memakai sarung tangan atau glove pada tangan yang akan dimasukkan ke dalam rektum. Tangan petugas inseminasi buatan dimasukkan ke rektum hingga dapat menjangkau dan memegang leher rahim atau serviks. Apabila dalam rektum banyak kotoran, maka harus dikeluarkan terlebih dahulu. Selanjutnya, semen disuntikan atau disemprotkan pada badan uterus, yaitu pada daerah yang disebut dengan posisi keempat. Selanjutnya, setelah semua prosedur tersebut dilaksanakan, maka keluarkanlah gun dari uterus dan serviks dengan perlahan-lahan. Baik, demikianlah dari saya. Lebih dan kurangnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmati Karim dari kelas 2D Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Baik, saya akan menjelaskan tentang alat-alat beserta fungsi IBF. Baik, yang pertama yaitu inseminasi gun, di mana inseminasi gun ini digunakan untuk memasukkan semen beku ke dalam saluran reproduksi betina seperti vagina dan serviks. Oke, kedua yaitu gunting straw. Gunting ini diperlukan untuk menggunting ujung straw setelah straw dimasukkan ke dalam inseminasi gun. Sebelum menggunting harus dipastikan bahwa gunting itu steril. Kemudian plastik glove atau sarung tangan plastik, di mana digunakan untuk melindungi tangan pada saat palpasi lewat rektal. Kemudian pinset. Pinset ini digunakan untuk mengambil straw dari kanister atau termos. Kemudian plastik sheet digunakan sebagai pelindung inseminasi gun setelah diisi straw, sehingga pada saat dimasukkan ke dalam saluran reproduksi betina tidak terlukai. Kemudian vagina buatan adalah alat yang digunakan untuk menampung spermatozoa, di mana alat tersebut akan dikondisikan sebagaimana vagina asli dari ternak tersebut. Kemudian korong karet digunakan untuk menampung semen beku yang dikeluarkan dari hewan pejantan. Kemudian AirTag, di mana AirTag ini digunakan sebagai penanda nomor yang terbuat dari plastik keras dan dipasang dengan teknik permanen sehingga tidak dapat dilepas kecuali dengan merusaknya. Kemudian kanister terbuat dari bahan logam yang terbentuk siundir dan mempunyai pegangan, dapat diletakkan di leher kontainer ada waktu memindahkan straw. Kemudian straw berbentuk sekotan panjang dengan penutup pada masing-masing ujungnya. Pada straw diberikan kode pejantan, nama tempat produksinya. Water towing, alat ini digunakan untuk proses towing pada inseminasi buatan. Kemudian towing adalah proses pengenceran dan sedikit pemanasan suhu sperma pejantan yang baru yang dikeluarkan dari kontainer atau tempat penyimpanannya. Kemudian termos IB yang berfungsi untuk menyimpan sperma atau benih sementara waktu dan dalam waktu dosis yang kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn dari kelas 2D Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah proses penampungan semen, yaitu 1. Proses penampungan semen dilakukan 2 petugas, di mana yang satu memegang pejantan atau disebut petugas handling, sedangkan yang satu lagi bertugas menampung semen yang disebut kolektor. Sebagai kolektor harus memiliki keahlian dalam menampung semen. Adapun persiapan yang harus dilakukan oleh kolektor yaitu harus memakai baju khusus, sarung tangan, sehingga siku atau sepatu bot kandang dan kolektor siap berdiri di samping kanan bull atau bull teaser. 2. Petugas handling membawa ternak jantan yang akan ditampung semennya. Biarkan ternak jantan mendekati dan menaiki bull teaser. Yang ketiga, pada saat penis pejantan keluar dan menuju vagina kolektor, menarik dan mengarahkan prepitin ke arah luar kanan agar penis tidak menyentuh bagian pantat pemancing. Pada saat itu, petugas yang memegang tali kekan menarik pejantan ke arah belakang supaya turun dari bull teaser. Tindakan menurunkan pejantan dari butir disebut dengan false mounting dilakukan 3-5 kali, sehingga cairan kelenjar pelengkap benar-benar habis dan pejantan siap untuk ditampung. Keempat, kolektor membawa AF dengan tangan kanan dengan sudut kemiringan 35 derajat Celcius dan lubang AF menghadap ke bawah. Kelima, kemudian pada saat pejantan menaik bull teaser dan penis dalam keadaan ereksi, penis diarahkan dan dimasukkan ke dalam lubang AF. Keenam, kemudian pada saat ejakulasi, penis bergerak cepat sehingga gerak AF juga harus searah dengan gerakan penis. Biarkan pejantan tersebut mendorong penisnya memasuki AF dan melakukan ejakulasi. Ketujuh, kemudian ketika pejantan tersebut selesai ejakulasi, dia akan menarik penisnya sambil melakukan badannya dari bull teaser. Kedelapan, setelah semen terambil
koleksion, tubuh diarahkan ke bawah dan lubang AF di atas agar semen tidak tumpah. Semen turun ke dalam koleksion tube. 9. Kemudian semen dalam koleksion tubuh ke tube kemudian dibawa kepada petugas laboratorium untuk dilakukan uji mutu kelayakan semen, di mana sebelumnya setiap semen ditampung di data untuk recording. Recording yang dimaksud adalah pencatatan bahasa nama pejantan kode, ejakulasi ke pemancing lama, ejakulasi, kolektor tingkah laku seksual petugas, English, dan keterangan. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Semoga teman-teman sekalian bisa mengambil pelajaran dari video kami. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.